Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunta kaintak berdoa, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Katanya Santo Paulus di dalam surat pertamanya kepada Jemaat di Korintus, dalam bacaan yang adalah bacaan kedua di dalam Misa Kudus pada Minggu ke-34 di dalam tahun liturgi ini yang akan berakhir dan akan dilanjutkan dengan Advent, persiapan untuk tahun liturgi berikutnya. Katanya Santo Paulus di dalam suratnya itu kepada Jemaat di Korintus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Begitulah, dia selalu menulis suratnya, memulai suratnya seperti itu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Kristus Yesus. Sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Maka si Santo Paulus bersyukur atas semua kasih karunia yang kita terima dari Tuhan Allah. Karena memang kita menerima banyak rahmat dari Tuhan, bantuan supaya kita bisa menjadi orang kudus. Dan khusus kita melihat ini karena ya ini akhirnya tahun liturgi dan proses penyelamatan manusia sudah diselesaikan, kan, akan selesai dan manusia itu sudah selamat. Tapi ini yang ceritanya belum terjadi, kan, karena akhir zaman belum datang. Maka kita terus berjalan di atas bumi ini, berziarah di atas bumi ini, dan juga kita terus berjuang supaya kita bisa menyelamatkan diri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kita menjadi kaya. Jiwa kita ini yang menjadi kaya. Dan apa yang kita ingat dengan membaca surat pertamanya Santo Paulus kepada Jemaat di Korintus? Ya, bagaimana kita bisa menerima rahmat dari Tuhan? Memang itu selalu datang, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus. Tapi ada beberapa kesempatan dan beberapa saluran rahmat itu yang sangat efektif, sehingga itu yang ada di dalam gereja secara khusus. Dan saluran rahmat itu yang ada di dalam gereja Katolik adalah 7 sakramen. Nah, tiap kali saya membaca bagian dari surat ini, saya diingatkan oleh sakramen-sakramen itu. Demikianlah kamu tidak kekurangan, katanya Santo Paulus, dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Okay?
Dia sendiri yang akan menguatkan jiwamu. Itu katanya Santo Paulus, maksudnya Santo Paulus. Walaupun Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga, dengan kekuatannya, dengan Roh Kudus yang dia menyuruh, dia tetap menguatkan hati kita, tetap menguatkan jiwa kita. Kita di dalam proses menjadi orang kudus, menjadi lebih mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan alat yang dipakai oleh Tuhan supaya itu terjadi adalah sakramen-sakramen yang dimiliki oleh gereja. Bukankah engkau Bapa kami? Katanya bacaan pertama di dalam minggu ke-30 ini, ke-34 ini. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham, ini kutipan dari Yesaya, kitab Yesaya. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami. Ini namamu, penebus kami. Sejak dahulu kala, kembalilah oleh karena hamba-hambamu, oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu, seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Ya, mungkin kepada kita sakramen-sakramen itu menjadi terlalu biasa. Kita sudah terbiasa dengan sakramen-sakramen itu. Tapi ini kesempatannya di dalam renungan ini, melihat sakramen-sakramen itu sebagai karunia yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, dari Tuhan Allah. Dan kita harus bergembira dengan sakramen-sakramen itu. Itulah yang kita bisa membaca di dalam Katekismus Gereja Katolik. Nomor 1114. Berdasarkan ajaran kitab suci, tradisi apostolik, dan pendapat yang serasi para bapa, kami mengakui, katanya Konsili Trenti, kami mengakui bahwa sakramen-sakramen perjanjian baru semuanya ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sakramen-sakramen itu adalah saluran rahmat Tuhan. Lewat mana Tuhan Yesus Kristus sendiri menyampaikan rahmatnya kepada kita. Dan itu bukan buatan gereja. Bukan gereja yang memikirkannya dan membuatnya, kan? Semua ini ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, sebagaimana itu dijelaskan oleh Konsili Trente. Perkataan dan perbuatan Yesus, katanya Katekismus Gereja Katolik 1115. Perkataan dan perbuatan Yesus selama hidupnya yang tersembunyi dan pelayanannya di muka umum sudah membawa keselamatan. Ini memang semua yang tindakannya Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita. Mereka mendahului daya guna misteri Paskahnya. Semua yang dia melaksanakan selama dia hidup di atas bumi, mendahului yang paling besar, yaitu waktu dia dikorbankan sebagai anak domba Allah. Dan itu adalah Paskah Tuhan Yesus Kristus. Maka semua perayaan Paskah mengelilingi itu pengorbanannya Tuhan Yesus Kristus, lewat mana dia menyelamatkan kita melalui wafat dan kebangkitannya. Mereka menyatakan, katanya Katekismus Gereja Katolik, mereka menyatakan dan menyiapkan apa yang akan ia berikan kepada gereja. Kalau segala sesuatu sudah diselesaikan, misteri-misteri kehidupan Kristus adalah dasar
untuk apa yang sekarang Kristus bagi-bagikan melalui pejabat-pejabat gerejanya dalam sakramen-sakramen. Sebab apa yang tampak pada penebus kita sudah dialihkan ke dalam misteri-misterinya menurut Leo Agung di dalam sermonnya khotbahnya. Sakramen-sakramen itu. Sakramen-sakramen, katanya lagi Katekismus Gereja Katolik dalam 1116, adalah kekuatan-kekuatan yang datang dari tubuh Kristus, yang tetap hidup dan menghidupkan. Kita adalah anggota-anggotanya tubuh mistik Yesus Kristus. Nah, sebagai anggota tubuh mistik Yesus Kristus, kita diberikan darah, oksigen, kan? Seperti yang tubuh kita ini, kan? Dan semuanya itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Maka sakramen itu seperti aliran darahnya badan kita, kan? Supaya kita bisa menerima oksigen. Oleh karena itu kita harus menghargai semua sakramen itu. Mereka adalah tindakan-tindakan Roh Kudus yang bekerja di dalam tubuhnya gereja. Mereka adalah karya-karya agung Allah dalam perjanjian baru dan kekal. Sakramen perjanjian baru ditetapkan oleh Kristus. Ada 7 sakramen. Pembaptisan, penguatan, ekaristi, pengakuan dosa, urapan orang sakit, tabisan, dan perkawinan. Ketujuh sakramen ini mencakup semua tahap dan saat-saat penting kehidupan seorang Kristen. Mereka memberikan kelahiran dan pertumbuhan, penyembuhan dan perutusan kepada iman orang Kristen. Jadi semacam keserupaan antara tahap kehidupan kodrati dan tahap kehidupan rohani. Ini dari Thomas Aquino. Dia membandingkan 7 sakramen dengan apa yang dikasih kepada kita di dalam kehidupan jasmani ini. Apa yang didirikan oleh sakramen-sakramen perjanjian baru? Itu kehidupan kita dalam Yesus Kristus. Atau kehidupannya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Maka kita hidup sebagai warga negara surga. Justru di sini kita masih berjalan di dalam dunia ini dan kita mulai hidup sebagai warga negara surga. Bagaimana? Dengan kehidupan Yesus Kristus dalam diri kita. Maka Kristus mulai hidup di dalam diri kita. Kita menjadi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan sakramen-sakramen ini? Apa yang terjadi di dalam sakramen-sakramen ini? Ada pembaptisan. Di dalam pembaptisan itu apa yang terjadi? Maka kita mati karena dosa asal. Itu dilepaskan dari diri kita. Sehingga kita hidup. Mulai hidup di dalam kehidupannya sendiri Tuhan Yesus Kristus. Kita share. Ya. Mengambil bagian dari kehidupannya Tuhan Yesus Kristus yang adalah putra Allah. Maka pada waktu kita dibaptis, kita menjadi anak Allah. Pembaptisan itu adalah kelahiran kita dalam Yesus Kristus. Atau kelahirannya Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Pembaptisan. Maka kalau kita dibaptis, waktu kita dibaptis, kita lahir. Nah, kita harus berkembang. Sebagaimana kita berkembang di dalam kehidupan jasmani kita. Perkembangan itu harus sampai dewasa, benar? Nah, bagaimana kalau kehidupan rohani kita di dalam Kristus? Bagaimana itu menjadi dewasa? Dengan krisma. Penguatan. Oleh karena itu namanya adalah penguatan. Supaya kekuatan kita sebagai orang dewasa di dalam Kristus itu bisa jadi karena sakramen ini. Dan ya di dalam liturginya kan si uskup, Bapak Uskup menampar ya orangnya. Nah, banyak orang yang bertanya, itu untuk apa Romo? Itu supaya kita bisa
kelihatan bahwa kita sudah orang dewasa di dalam kepercayaan kita, di dalam iman. Begitu dewasa sehingga kita siap untuk membela iman kita ini. Walaupun sampai kalau kita diminta oleh Tuhan Allah menjadi martir, ya, itu yang kekuatan itu dikasih kepada kita oleh Kristus. Nah, kita lahir dengan pembaptisan, kita menjadi orang dewasa Kristen Katolik dengan Krisma. Nah, supaya kita bisa berkembang, benar? Terus, kita harus makan. Sebagaimana badan ini perlu makanan untuk berkembang. Dan makanannya adalah Ekaristi. Sebetulnya Ekaristi yang ada di pusatnya semuanya itu karena makanan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, bagaimana lagi kita harus bisa menjadi Yesus Kristus? Selainnya, pembaptisan dengan pembaptisan Yesus Kristus lahir di dalam diri kita. Maka Kristus itu terus berkembang di dalam diri kita dengan Ekaristi. Kita makan Yesus Kristus, kita menjadi Tuhan Yesus Kristus. Dan Krisma membuat kita dewasa sebagai pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita terluka, sakit, karena memang kita melaksanakan dosa, kan? Dan dosa itu semuanya itu adalah penyakit jiwa kita, penyakit spiritual. Dan bagaimana itu disembuhkan? Sebagaimana badan kita ini disembuhkan dengan pengobatan. Kan? Obatnya adalah pengakuan dosa. Dosa itu adalah penyakitnya jiwa kita. Obatnya adalah pengakuan dosa. Maka kita lahir dengan pembaptisan, kita makan Ekaristi, kita menjadi dewasa dengan Krisma, kita disembuhkan oleh pengakuan dosa. 4. Apalagi ada 2 sakramen sosial. Sosial maksudnya membangun masyarakat gereja. Sehingga itu bisa hidup ya, sebagai masyarakat yang sempurna. Dan 2 sakramen sosial itu adalah tabisan dan pernikahan. Karena ada seperti pemerintahannya kan, dan ada juga yang keluarga, karena keluarga itu adalah ya kesatuan masyarakat, kesatuan sosial di dalam masyarakat yang paling kecil kan. Keluargalah yang menjadi dasarnya semua masyarakat sipil dan masyarakat di dalam gereja kan. Harus ada keluarganya. Maka karena harus ada keluarganya dan harus ada pemerintahannya, ya ada itu, tabisan dan pernikahan. Pernikahan itu ya membangun keluarga. Dan tabisan itu karena di dalam gereja sebetulnya tidak ada kekuasaan politik. Itu bukan kekuasaan politik. Tapi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya pemerintahan di dalam gereja adalah pelayanan. Dan pelayannya bukan politician. Kan? Pelayannya adalah seorang gembala yang sangat peduli atas domba-dombanya. Dan maka sudah ada 6. Kan? 4, kita lahir dengan pembaptisan, kita berkembang karena kita makan Ekaristi, kita menjadi dewasa dengan penguatan, dan kita disembuhkan oleh pengakuan dosa, dan masyarakat kita berkembang karena ada pernikahan menjadi lebih besar, lebih banyak warga negaranya, dan kita diperintah oleh gembala-gembala yang sangat peduli dan mencintai kita. Itu diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus melalui tabisan. Yang terakhir adalah pengurapan orang sakit. Maka kita mati juga di dalam kehidupan jasmani kita. Dan mungkin dari sudut pandangan yang sangat material dan duniawi, setelah kita mati tidak ada lagi. Kemarin itu kami menjalankan sebuah extension course di
Fakultas Filsafat. Dan saya diminta untuk menjadi pembicara pertama. Dan ya, saya berbicara tentang si Martin Heidegger, ya. Dan justru Martin Heidegger itu membahas tentang kematian. Katanya ini batasannya segala sesuatu, karena dia meneliti tentang keberadaannya manusia. Keberadaan yang sungguh di dalam dunia ini. Dan katanya keterbatasannya semuanya itu adalah kematian. Hanya seperti yang saya menjelaskan, dengan sistemnya Heidegger yang hanya filsafat, yang hanya duniawi, setelah kematian tidak ada lagi. Maka kosong dan gelap. Oleh karena itu saya menyarankan, karena menurut si Socrates itu membuka pintu kepada hidup yang kekal, di mana ada hadiahnya kepada orang yang baik. Ada hukuman, memang ada hukuman kepada orang yang jahat. Tapi itu lebih bermakna daripada kita berjalan sampai tembok kematian itu dan tidak ada lagi. Di belakang temboknya itu kita tidak ada lagi. Maka ada jurang dan kita dimusnahkan di dalam jurang itu. Ya sudah. Itu kehidupan yang sedih. Tapi yang memang ceria dan ada harapan adalah kehidupan di mana setelah kematian ada hadiahnya. Oleh karena itu kita terus berjuang. Dan 7 sakramen itu bisa disebut diakhiri oleh sakramen pengurapan orang sakit. Karena itu transisi. Dan transisi seperti yang dikatakan oleh Heidegger, transisi yang kita harus melaksanakan sendirian kan. Dan walaupun kita bisa mengatakan aku tidak mengalaminya sendirian, Romo, ya. Tiap orang yang mati ditemani dengan doa oleh teman-temannya dan orang tercinta. Oh ya, memang mereka menemani dengan doa justru. Tapi yang mati hanya engkau, hanya kamu yang mati. Yang lain itu tidak ikut serta, kan? Mungkin waktunya nanti aja, kan? Tapi kalau kita mati sendirian. Kita tidak bisa mati bergandengan tangan, ya. Walaupun ada orang yang mati bersama, kan, secara romantis, ya. Tapi tetap pengalamannya, perasaannya itu sendirian. Itu kita tidak bisa merasakan kematiannya orang lain. Oke? Nah, oleh karena itu, ada sakramennya. Ini yang luar biasa. Yang ditolak oleh beberapa orang, tapi sakramennya itu luar biasa. Sehingga kita diberikan harapan. Dan kita dikuatkan. Tuhan, kami bersyukur dan bergembira di hadapan sakramen-sakramen ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan sendirilah yang menetapkan semua sakramen itu. Itu bukan buatan gereja. Sehingga tidak bisa dihapus oleh gereja. Tidak bisa diubah. Gereja itu tidak bisa menambah sakramen. Sakramental boleh, yang berkat itu yang bisa dibikin oleh gereja sendiri, karena itu bukan sakramen. Tapi sakramen tetap 7. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah sakramen. Dan juga karena sakramen itu ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Semuanya memberi rahmat kepada kita secara keefektifan yang maksimal. Karena itu dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang lain itu sesuai dengan kedalaman imannya orang, kan? Misalnya kalau kita berdoa. Kalau kita berdoa, kebanyakan rahmat yang kita terima melalui doa itu tergantung cinta yang ada di dalam hati kita waktu kita berdoa. Tapi yang sakramen-sakramen ini pasti akan memberikan rahmat khususnya kalau kita melaksanakan semuanya itu dengan baik. Oke? Itu tidak berdasar, kamu akan menerima Kristus hanya kalau imanmu itu sangat mendalam.
Tapi walaupun iman kita masih dangkal, kita akan menerima Tuhan Yesus Kristus. Oke, justru Ekaristi ini akan mendalamkan iman itu. Kan? Semakin lama, semakin dalam iman kita itu. Hanya kalau ada halangan, yaitu dosa berat, baru Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa melaksanakan apapun karena kita kasih halangan, kan? Menghalangi rahmatnya, tapi rahmatnya itu ada di sana. Dan keefektifan sakramen 100%. Pembaptisan kita tahu didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus di Sungai Yordan waktu dia membiarkan dirinya dibaptis, walaupun dia tidak perlu pembaptisan itu. Krisma kita tahu bahwa ada beberapa orang Kristen di dalam gereja perdana yang telah dibaptis, tapi tetap ditanya, apakah sekalian sudah menerima Roh Kudus? Oh belum, maka mereka memanggil para rasul, yaitu para uskup, supaya mereka bisa menerima krisma dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Ekaristi kita tahu bahwa ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam perjamuan terakhir, yaitu satu, perjamuan wafatnya dan kebangkitannya. Semuanya itu adalah yang misalnya. Pengakuan dosa, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus mendirikannya waktu dia bangkit lagi, masuk di dalam ruang di atas itu, dan katanya kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apalagi itu? Selain pengakuan dosa. Kan? Pernikahan itu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di pesta pernikahan di Kana. Selain itu dia mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, suami dan istri, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke, ini sudah bukan perbuatan manusia, ini Allah sendiri. Sakramen imamat ditetapkan bersama Ekaristi karena tidak bisa ada Ekaristi tanpa imamatnya yang melaksanakan Ekaristi itu. Dan yang pengurapan sakit ya memang kontroversial bagi beberapa orang yang tidak menerima itu. Tapi jelas yang kita bisa membaca di dalam suratnya Santo Yakobus. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Penatua jemaat itu adalah romo. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Katanya Santo Yakobus. Itu semua buktinya bahwa semuanya itu diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sakramen-sakramen, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Santa Faustina, ya, yang menyebarkan devosi itu kepada kerahiman ilahi. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memilih dia untuk melaksanakan itu. Pada hari pernyataan kerahiman katanya, berlarilah ke seluruh dunia dan pimpinlah jiwa-jiwa yang letih Yesus kepada sumber-sumber kerahimanku. Aku akan menyembuhkan dan menguatkan mereka, katanya. Aku menghendaki agar doa adorasi sakramen Maha Kudus dilakukan di sini untuk memohon belas kasih Allah bagi seluruh dunia. Tuhan Yesus Kristus minta ini. Apabila engkau datang, katanya Tuhan Yesus Kristus kepada Santa Faustina, apabila engkau datang dalam sakramen tobat kepada sumber belas kasih ini, darah dan air yang memancar dari hatiku senantiasa tercurah merasuki jiwamu. Dalam pengadilan belas kasih, sakramen rekonsiliasi, mukjizat-mukjizat terbesar terjadi dan berulang tak kunjung henti. Di sini sengsara jiwa bertemu dengan Allah yang belas kasih. Indah, benar.
Dan sakramen-sakramen itu memang indah. Semua kekuatan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dan menyembuhkan kita beralir melalui sakramen-sakramen itu. Saya masih ingat waktu saya ditugaskan untuk membantu di dalam misa pertamanya seorang Romo yang baru ditabiskan. Kami datang kepada gereja di desanya itu, dan di belakang gereja ada lukisan. Lukisannya adalah salib Tuhan Yesus Kristus. Dan dari salibnya Tuhan Yesus Kristus, 7 sungai beralir. Dan tiap sungai itu ada namanya, yaitu nama-nama sakramen dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seluruh dunia diairi oleh itu dan menjadi subur oleh karena itu. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Bunda Maria, bantulah kami untuk mengapresiasi 7 sakramen ini. Karena kadang kami lupa, kan? Dan itu menjadi terlalu biasa bagi kami, ikut misa, nyambut komuni. Syukurlah sekarang di dalam pandemi ini kita rindu, kan? Mungkin ini di dalam pandemi ini kita diingatkan oleh Tuhan. Tapi jangan sampai melupakannya karena sudah lama itu pandemi ini sangat lama. Sehingga kita bisa menjadi terbiasa tidak menyambut komuni dan tidak mengaku dosa. Dan itu menjadi ujian bagi kita. Siapa yang cintanya itu begitu kuat sehingga sampai akhir pandemi ini dia tetap mencintai Tuhan Allah di dalam Ekaristi dan di dalam sakramen pertobatan. Kami pergi kepadamu, Bunda Maria, supaya kami tidak menjadi dingin di dalam cinta akan Tuhan Yesus Kristus. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kelintak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku.